Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Amri Munti, NPM 19110458 dari kelas SIM 1901. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan sedikit tentang thread dalam sistem operasi komputer. Kata thread itu sendiri diartikan sebagai sekumpulan perintah-perintah ataupun instruksi yang dapat dilaksanakan dengan proses-proses lainnya. Thread ini sendiri merupakan unit dasar yang sangat dibutuhkan pada CPU karena thread ini berfungsi sebagai pengendali ataupun pengontrol setiap proses ataupun setiap tugas yang masuk melalui CPU tersebut. Kemudian thread ini terbagi menjadi dua proses, yaitu pertama thread tunggal dan yang kedua thread banyak. Dikatakan thread tunggal karena hanya dapat mengerjakan satu perintah ataupun satu tugas, satu proses hanya dalam satu waktu. Yang kedua dikatakan thread banyak merupakan kebalikan dari thread tunggal itu sendiri, yaitu dapat mengerjakan lebih dari satu proses ataupun dari satu tugas dalam satu waktu. Keuntungan dari penggunaan thread ini sendiri sangatlah banyak. Beberapa di antaranya mudah tanggap, maksudnya dapat mengizinkan sebuah proses untuk terus berjalan walaupun program tersebut sedang dalam keadaan menjalankan operasi panjang ataupun menyelesaikan sebuah proses yang lama. Keuntungan yang kedua, pembagian sumber dayanya secara default tidak langsung thread membagi memori simpan dengan sumber daya prosesnya. Artinya sumber daya untuk memori simpan tidak digabungkan dengan sumber daya dari proses tersebut. Keuntungan penggunaan thread yang ketiga yaitu sangat ekonomis, karena sumber daya untuk membuat proses sangatlah mahal, maka thread ini membagi sumber daya dengan proses jadi lebih ekonomis. Keuntungan yang keempat yaitu pengadaan dan pemberdayaan arsitektur multiprosesornya dengan ditingkatkan sehingga setiap thread dapat berjalan ataupun bekerja secara paralel pada prosesor yang berbeda-beda. Kemudian model thread sangatlah banyak. Kemudian model dalam multithreading. Ada beberapa model dalam model multithreading ini. Yang pertama one to one, yang kedua one to many, yang ketiga many to many. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Yang model pertama yaitu model one to one. Dikatakan model one to one yaitu karena memetakan setiap user thread ke dalam satu kernel thread saja. Model one to one ini memiliki kelemahan yaitu proses pembuatan kernel threadnya dapat mempengaruhi kinerja dari aplikasi yang lain. Maka kebanyakan model one to one ini membatasi jumlah thread yang didukung oleh sistem. Contohnya hanya pada Windows NT dan OS 2. Namun model one to one ini juga memiliki kelebihan yaitu lebih sinkron karena mengizinkan thread lain untuk berjalan ketika thread berada dalam sistem pemanggilan atau blocking call. Kemudian model yang kedua yaitu one to many, maksudnya memetakan beberapa tingkatan thread user hanya pada satu buah kernel thread. Kelemahan model one to many ini tidak dapat berjalan ataupun bekerja secara paralel dalam multiprosesor karena hanya satu thread saja yang bisa mengakses kernel dalam satu waktu. Contohnya pada Solaris Green dan GNU Portable. Kelebihan model one to many ini, proses threadnya dapat dilakukan oleh pengguna sehingga lebih efisien.
Kemudian model yang ketiga yaitu many to many, maksudnya membolehkan setiap tingkatan user thread dipetakan dalam banyak kernel thread. Kelemahan model many to many ini, developer dapat membuat user thread yang banyak tetapi tidak fleksibel karena hanya satu thread saja yang dapat dijadwalkan oleh kernel pada satu waktu. Contohnya pada Solaris dan Digital Unix. Kelebihan model many to many ini, ketika suatu thread menjalankan sistem call, maka kernel dapat menjadwalkan thread lain untuk melakukan eksekusi ataupun penungguan blocking call. Nah, tadi kita ada membahas yang namanya kernel thread. Apa sih kernel thread itu sendiri? Kernel thread itu sendiri yaitu sistem operasi yang didukung secara langsung untuk melakukan pembentukan, penjadwalan, dan manajemen thread. Kelebihan kernel thread ini adalah, pertama, jika sebuah thread sedang melakukan blocking system call, maka kernel dapat menjadwalkan thread lain untuk melakukan eksekusi ataupun pemanggilan. Kelebihan yang kedua, pada lingkungan multiprosesor, kernel dapat menjadwalkan thread-thread lain pada prosesor yang berbeda. Kekurangan kernel thread ini sendiri yaitu pengaturan dan pembuatan thread ini lebih lambat karena manajemen thread ini telah dilakukan oleh sistem operasinya sendiri. Baiklah, itulah sedikit penjelasan ataupun presentasi tentang thread, yang mana bahwa intinya thread itu sendiri adalah kumpulan-kumpulan perintah ataupun instruksi-instruksi yang ada dalam komputer. Baiklah, mudah-mudahan penjelasan singkat ataupun presentasi singkat ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.